ada kejadian yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diingat oleh para sahabat. Jadi Rasulullah juga membaca kondisi ya para sahabat yang saat itu sedang ya berhitung-hitung, ya menang apa tidak ini, menang atau tidak, begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa kepada Allah, mengangkat tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir sholat subuh berjamaah. Kemudian Allah memberikan kesempatan kepada kita pula untuk bermajelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita pada pagi hari ini dicatat sebagai amal soleh yang nanti akan menjadikan pemberat timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat tidak lagi berguna, tidak lagi bermanfaat harta yang kita kumpulkan di dunia, anak yang kita bangga-banggakan di dunia, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang salim hatinya, bersih kemudian selamat ya. Bersih dari noda-noda kesyirikan kepada Allah, bersih daripada noda-noda kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bersih daripada berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah Al-Imam Ibnu Taimiyah yang dalam hal ini disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan tentang posisi dan kedudukan orang-orang muhajirin terhadap orang-orang ansor gitu. Bahwa penyebutan orang-orang muhajirin di dalam Al-Quran terlebih dahulu dibandingkan orang-orang ansor itu menandakan bahwasanya orang-orang muhajirin mendapatkan fadilah tertentu dibandingkan orang-orang ansor gitu. Tentu kita meyakini bahwasanya baik muhajirin maupun ansor adalah orang-orang yang mulia,
kemudian masing-masing memiliki keutamaannya, masing-masing memiliki perjuangannya, dan masing-masing memiliki jihadnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam hal ini, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Ini menandakan, kata Syekh Shalih Fauzan, bahwa orang-orang muhajirin mendapatkan fadilah dan keutamaan tertentu dibandingkan orang-orang ansar, ya, karena penyebutannya didahulukan di dalam Al-Quran. Ini yang kemudian menjadi keyakinan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang mereka. Sekali lagi, masing-masing memiliki keutamaan, masing-masing memiliki amalnya, masing-masing memiliki perjuangannya di hadapan Allah dan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah melanjutkan, siapa kemudian orang-orang ataupun sahabat Rasulullah yang memiliki keutamaan berikutnya. Yang berikutnya adalah Ahlu Badr, begitu. Adalah sahabat-sahabat yang mengikuti perang Badar. Ya, qala wa yu'minuna bi anna Allah qala li ahli Badrin wa kanu 300 wa bid'ata 'ashar ay'amalu ma syi'tum faqad ghafarta lakum. Ini kalimat, ya, yang penting yang patut kita perhatikan, kalimat i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, begitu. Jadi ada garansi dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang ikut dalam perang Badar, begitu, yang jumlahnya 313 sekian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa? I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, begitu. Terserah, berbuatlah apa yang kalian mau, kata Allah Subhanahu wa taala kepada para ahli Badar, kepada sahabat yang menyertai Rasulullah di dalam perang Badar. Faqad ghafartu lakum, ya, karena kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku telah mengampuni kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu jamaah rahimakumullah, perang Badar ini perang yang besar. Ya, perang Badar ini awalnya diniatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak untuk perang awalnya, tetapi diniatkan oleh Rasulullah untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan yang baru saja pulang dari Syam, sebagai balasan kepada para orang-orang kafir Quraisy Makkah bahwa harta milik orang-orang beriman yang ikut hijrah ke Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan dijarah. Harta-harta yang dimiliki oleh orang-orang beriman itu kemudian dirampok habis, begitu. Sebagai, ya, balasan daripada itu semuanya, maka mereka dihadang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kafilah dagang itu sebagai balasan atas kejahatan yang mereka lakukan kepada orang-orang beriman yang hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yathrib, yang pada akhirnya menjadi kota Madinatu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian berita bahwasanya Rasulullah akan menghadang, ya, kafilah dagang, ya, Abu Sufyan dari negeri Syam ini tercium. Kemudian, ya, diketahui oleh orang-orang Quraisy atau orang kafir Makkah. Lalu kemudian kafilah dagang ini meminta bantuan, ya, tentara dari Makkah untuk menghadapi, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Kita tahu bahwasanya awalnya ini tidak diniatkan sebagai perang, begitu, tetapi kemudian hanya menghadang saja. Artinya tidak ada persenjataan, artinya tidak ada, ya, senjata yang lengkap yang harus dibawa pada saat itu, karena memang tidak diniatkan untuk perang. Tapi pada akhirnya dua pasukan ini bertemu, ya, dua pasukan bertemu, pasukan orang-orang beriman, kemudian pasukan Quraisy Makkah yang datang untuk membantu kafilah dagang, ya, orang-orang Quraisy Makkah yang baru pulang dari negeri Syam, begitu. Tentu jamaah yang dirahmati Allah, ada pemandangan yang kemudian menjadi perlu, ya, perhatian. Jumlahnya 313 sekian, belum orang-orang munafiknya. Kemudian jumlah lebih besar 1000 orang dari pasukan Quraisy Makkah, begitu. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia biasa tentu ada sedikit kekhawatiran ketika pasukan ini berhadap-hadapan. Ketika pasukan ini berhadap-hadapan, satu jumlah yang tidak seimbang, begitu. Jumlah tidak seimbang, ya, berarti 1:3.
persenjataan yang juga tidak seimbang. Yang satu memang niat untuk berperang, pasukan Rasulullah SAW keluar dari Madinah bukan untuk berperang, hanya untuk menghadang kafilah dagang yang datang daripada negeri Syam, begitu. Sehingga kemudian sahabat-sahabat Rasulullah ini ketika pasukan itu berhadapan, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah itu atau surah Al-Anfal, itu kemudian mereka berpikir, menang apa enggak ya, begitu. Pasukan kita ini menang apa enggak ya, begitu. Kemudian sesuatunya serba kalah. Kemudian jumlahnya kalah. Kemudian persenjataannya juga kalah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya tentu sebagai manusia biasa seperti itu. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasukan Badar ini ya ngantuk sejenak. Yughashshikumun nu'asa amanatan, begitu. Jadi di dalam Al-Qur'an disampaikan perasaan-perasaan sedikit galau, kemudian perasaan ya sedikit tidak menentu, itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditenangkan pasukan Badar itu. Allah turunkan hujan gerimis, begitu. Yang kemudian hujan gerimis ini menerpa pasir-pasir, padang pasir yang begitu panas, sehingga aromanya menjadi nyaman. Jadi jamaah rahimakumullah, coba diperhatikan ketika sudah lama tidak turun hujan, panasnya terik, kemudian tiba-tiba turun hujan. Jadi pertemuan antara hujan pertama ataupun air hujan yang mengenai bumi atau pasir-pasir itu tentu menimbulkan aroma tertentu, aroma nyaman, begitu, aroma nyaman. Itu yang menjadikan pasukan Badar itu sejenak tertidur sejenak. Kemudian setelah terbangun, hati mereka, kemudian perasaan mereka menjadi nyaman dan menjadi tenang. Tidak lagi gentar melihat pasukan yang tidak seimbang. Kemudian tidak lagi gentar melihat pasukan yang persenjataannya pun juga tidak seimbang. Ada kejadian yang menjadikan Rasulullah SAW itu diingat oleh para sahabat. Jadi Rasulullah juga membaca kondisi para sahabat yang saat itu sedang berhitung-hitung, menang apa tidak ini, menang atau tidak, begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW kemudian berdoa kepada Allah, mengangkat tangan Rasulullah SAW, begitu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimenangkan. Sampai dari saking seriusnya Rasulullah SAW dalam memohon kepada Allah, itu kedua tangan Rasulullah tidak berada di depan wajahnya, begitu, tapi kemudian diangkat ke atas, diangkat ke langit tangannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sambil melafalkan doa yang begitu tegas, begitu, doa yang hanya bisa diucapkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah pada saat perang Badar itu, sebelum terjadi perang Badar? Kata Rasulullah, ya Rabb, intuhlak hadhil isabah lan tu'bad abadan, begitu. Wahai Allah, begitu, kalau engkau menjadikan pasukan Badar ini kalah, kalau engkau menjadikan kami ini hancur, begitu, lan tu'bad abada, begitu, ya Allah, engkau tidak akan disembah lagi setelah ini, begitu. Jadi kalimatnya tegas sekali, kalimat doa yang dilantunkan oleh Rasulullah SAW, begitu. Sampai dari saking tingginya tangan yang diangkat oleh Rasulullah dalam doa itu, tidak hanya di depan wajah beliau, tapi diangkat ke atas, itu sampai rida ataupun sampai surban yang Rasulullah kenakan di pundak beliau itu terjatuh, begitu, dengan kalimat yang begitu tegas, ya Rabb, intuhlak hadhil isabah lan tu'bad abada, begitu, ya Allah, kalau pasukan Badar, orang-orang beriman ini kalah, pasukan ini hancur, ya Allah, engkau tidak akan disembah setelah ini, begitu kata Rasulullah SAW. Tapi kemudian Allah menjawab, begitu, doa Rasulullah SAW dengan ayat yang berbunyi, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, begitu. Jadi doa yang begitu tegas itu dijawab tuntas oleh Allah Subhanahu wa taala, ittastaghithuna rabbakum, ketahuilah Muhammad, apabila engkau beristighatsah kepada Tuhanmu, fastajaba lakum, apabila kamu meminta bantuan,
meminta pertolongan kepada Tuhanmu, fastajabalakum, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doa-doamu itu. Pasti Allah akan membantu, pasti akan menolong ya apa yang kamu minta wahai Muhammad, begitu. Tidak hanya berhenti di situ saja, fastajabalakum, kata Allah di dalam lanjutan ayat tersebut, anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Jadi bantuan Allah itu berupa kami akan mengutus, kami akan mengirim, kami akan menurunkan ya, anni mumiddukum bi alfin, ya, ribuan malaikat yang turun dari langit berbondong-bondong wahai Muhammad. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala, tanggapan atas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalimatnya begitu tegas, intuhlak hadhil isabah lan tu'bad abada, begitu. Apabila engkau menjadikan pasukan kami ini hancur, kalah wahai Allah, engkau tidak akan disembah, begitu. Ya, pada dasarnya orang yang berjuang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah menjamin, intan surullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Begitu, ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan juga menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, begitu. Jadi Allah juga akan menjadikan pijakan kalian itu menjadi kokoh. Itu jawaban, kemudian itu garansi dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memperjuangkan agama Allah. Intan surullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Ini kalimat Allah. Jadi kadang orang-orang yang kemudian ada penyakit di dalam hatinya seringkali kan mengatakan, gak usah tolong Allah, kamu itu siapa kok ingin menolong Allah, Allah itu maha kuasa dan lain sebagainya. Jadi kalimat itu dijadikan olok-olok begitu kepada mereka-mereka yang konsentrasi ya berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Kemudian ketika terjadi ya, pelecehan kepada Rasulullah, kemudian kartun atau karikatur Rasulullah itu kemudian dipajang dahulu di Perancis, kemudian kaum muslimin itu bereaksi, marah dan lain sebagainya ya kepada mereka yang melecehkan Rasulullah dengan menerbitkan karikatur atau kartun yang melecehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Tapi ada saja orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya mengatakan, ngapain, gak usah marah, begitu. Kemudian tidak usah kalimat-kalimat menolong Allah dan lain sebagainya. Allah itu tidak usah ditolong, Allah itu tidak usah dibantu, begitu. Allah itu maha kuasa, kamu siapa, begitu. Jamaah yang dirahmati Allah. Padahal sejatinya ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu berjuang, kemudian memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan ya agama Islam ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum, begitu. Mereka sebenarnya paham ayat ini tetapi kemudian dijadikan olok-olok oleh mereka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tetapi gantian gurunya yang dilecehkan marahnya minta ampun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sering terjadi di antara orang-orang yang beriman. Jamaah rahimakumullah, ya, itu yang disampaikan oleh Allah sebagai jawaban atas orang-orang ataupun atas doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tenang Muhammad, begitu. Jumlah yang kecil itu tidak lantas pasti kalah Muhammad, begitu. Jumlah yang ya lebih ya kecil itu tidak lantas menjadikan kalian itu pasti ya dikalahkan atau dihancurkan, tidak. Ya, di dalam ya sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru pasukan ataupun jumlah yang kecil itu mampu kok mengalahkan pasukan yang besar, begitu, dengan kekuasaan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Loh, begitu kata Allah. Wahai Muhammad, begitu, berapa banyak ya jumlah orang-orang beriman yang kecil itu, begitu. Jumlah pasukan orang-orang beriman yang tidak sebanding dengan musuhnya itu, begitu. Berapa banyak orang-orang yang berjuang yang jumlahnya kecil itu mampu mengalahkan jumlah yang besar biiznillah, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena memang seringkali di dalam ya perjuangan-perjuangan Rasulullah, begitu, ya memang yang diperintahkan untuk kita memperbaiki kualitas kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kualitas, karena kualitas itu akan mengalahkan kuantitas yang besar biiznillah, begitu. Ya memang maunya kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara jumlah, idealnya adalah jumlahnya besar kemudian kualitasnya juga besar.
kuantitasnya juga besar, kualitasnya juga bagus begitu. Tetapi kemudian di dalam sirah nabawiyah, di dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW, ya memang jumlah yang kecil itu justru kemudian mampu mengalahkan jumlah yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Justru orang-orang beriman itu pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa Hunain, ketika mereka menjadi jumawa karena jumlahnya yang besar, seolah-olah pasukan yang besar ini tidak akan dikalahkan oleh orang-orang ya Hunain pada saat itu, orang-orang Yahudi. Tapi kemudian Allah mencoba mengingatkan para sahabat Rasulullah SAW bahwa jumlah yang besar itu tidak menggaransi kemenangan itu kemudian akan datang. Justru ketika sampai di lembah Hunain, begitu mereka porak-poranda karena disergap oleh pasukan orang-orang ya yang saat itu menjadi musuh orang-orang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka perjuangan ya para ahli Badar ini besar sekali. Itu adalah perang pertama yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka kemudian lemah, tidak diizinkan untuk ya berperang melawan orang-orang kafir Quraisy Makkah ataupun orang-orang kafir. Momen pada Badar inilah yang menjadi ujian keimanan, begitu, pembuktian keimanan orang-orang beriman, begitu, tidak hanya hijrah tapi kemudian mereka berperang ya yang harus mengorbankan jiwa mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian ada juga kisah unik yang terjadi ketika perang Badar ya. Sebelum perang Badar, Rasulullah SAW menempatkan pasukan Badar itu di bawah bukit Badar. Begitu. Tapi kemudian datang sahabat Salman Al-Farisi bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa pertanyaan sahabat Salman Al-Farisi ini? Wahai Rasulullah, penempatan pasukan Badar ini di bawah bukit Badar ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala atau murni strategi perang dari Anda wahai Rasulullah, begitu. Kemudian Rasulullah menjawab, memang kenapa wahai Salman Al-Farisi, begitu? Ada apa gerangan? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Kemudian kata Salman Al-Farisi, wahai Rasulullah, kalau di tempat kami di Persia, kalau kami akan berperang melawan musuh begitu, maka kami akan menempatkan pasukan kami itu di tempat yang tinggi begitu. Jadi seyogianya kita tempatkan pasukan Badar ini di Bukit Badar begitu. Di tempat yang tinggi, kemudian Badar itu ataupun Bukit Badar itu kan memiliki sumber air. Kemudian sumber air itu yang mengalir ke bawah kita tutup sehingga musuh yang ada di bawah itu kehilangan pasokan air karena aliran airnya sudah kita tutup begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, iya, ini adalah strategi perang murni, bukan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kalau begitu wahai Rasulullah, mari kita pindah penempatan pasukan Badar ini ke atas bukit Badar, kemudian kita bisa menempati posisi yang tinggi, lalu musuh nanti berada di bawah, lalu kita tutup aliran air, kita bendung aliran air dari bukit Badar itu, sehingga pasukan Makkah akan kehabisan suplai air, dan itu sangat merugikan mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan kemudian ya strategi ya perang itu menjadikan ya pasukan Rasulullah SAW diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Memang pasukan-pasukan yang kecil itu di dalam sejarah Rasulullah SAW mampu kok begitu mengalahkan pasukan yang besar karena kualitas keimanan yang kemudian menjadi perhatian utama begitu, bukan jumlah ya yang besar ya. Nah, bahkan jumlah yang besar itu kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika di Sumeneb misalkan, orang ya tahu, orang memahami memang jumlah warga Perserikatan Muhammadiyah di Sumeneb ini minoritas Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian bahkan ada lelucon-lelucon yang sering dilontarkan sebagai guyonan begitu. Oh, di Madura itu 95%-nya adalah Islam, tapi kemudian 5%-nya adalah Muhammadiyah begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada lelucon-lelucon seperti itu yang kemudian dimunculkan begitu, menandakan bahwasanya jumlahnya kecil. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lagi-lagi kalau kita kembali kepada ayat yang tadi, jumlah yang kecil itu tidak menjadi soal begitu, ketika kualitas yang kemudian kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kuantitas jumlah yang besar itu sebagaimana yang terjadi di Hunain menjadikan kita itu diberikan
diberikan cobaan oleh Allah sampai mereka tuh porak-poranda. Rasulullah SAW ditinggal begitu karena mereka disergap, kemudian terkejut, lantas mereka ya tunggang langgang begitu. Pada akhirnya ada sahabat yang berteriak bahwasanya kita harus melindungi Rasulullah SAW, lalu kemudian mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi poinnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya bahwa ya jumlah yang besar itu kemudian justru menjadikan ujian kepada kita. Itu yang terjadi di pasukan Badar, yang terjadi pada saat itu jumlahnya 313 ya, wa bid'ata asyar, yang itu hanya ya lebih beberapa orang saja begitu. Ya 300 kemudian melawan 1000 orang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu perjuangan sahabat Rasulullah yang berjuang khususnya di perang Badar ini begitu, itu kemudian diberikan apresiasi yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Itu. Jadi wahai para ahli Badar begitu, silahkan ya lakukan apa yang kalian mau lakukan, maka sesungguhnya kalian itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Maka kalian itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Semua kesalahan-kesalahan kalian begitu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat-taubat kalian itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena perjuangan ya yang kalian berikan untuk Islam begitu. Perjuangan yang kalian lakukan untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ya perang Badar ini. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang kemudian turun tangan begitu membela, kemudian membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu, respon daripada doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intuhlak hadhil isabah lan tu'bad abada. Kemudian ya Allah, apabila Engkau menjadikan kami ini hancur, jumlah kami ini yang sedikit ini kemudian kalah, maka Engkau tidak akan disembah setelah ini. Jemaah yang dirahmati Allah, kata para ulama, memang kalimat doa Rasulullah SAW ini seolah menekan dan mengancam Allah dalam tanda kutip begitu. Tapi memang itu yang dilafalkan oleh Rasulullah SAW. Kata para ulama, doa ini adalah kekhususan untuk Rasulullah SAW. Kekhususan kalimat doa yang dipanjatkan itu khusus untuk Rasulullah, tidak pada umatnya begitu. Jadi kemudian kita tidak lantas ya, oh juga ada ya Rasulullah doa seperti itu, boleh juga lah nanti kita doa kepada Allah begitu. Ya Allah begitu, kalau saya tidak diberikan mobil ya Allah, awas ya Allah begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tidak ada, ini ya doa yang khusus hanya Rasulullah, karena Rasulullah itu memiliki khususiat ya. Khususiat itu ada memang amalan-amalan yang hanya untuk Rasulullah begitu, tidak untuk umatnya begitu. Sebagaimana sholat berjamaah Bapak Ibu yang dirahmati, sholat tahajud begitu bagi Rasulullah SAW itu wajib, tapi tidak untuk umatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ada kekhususan yang namanya khususiat begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tadi ya garansi dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang ikut perang Badar begitu, kepada mereka yang berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ya, baik orang-orang Muhajirin maupun Ansor, lagi-lagi mereka memiliki keutamaan tersendiri. Tapi kemudian penyebutan ya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang mendahulukan orang-orang Muhajirin itu menjadi kelebihan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang Muhajirin yang ikut perang Badar tentu mendapatkan double garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, masih ada pembahasan-pembahasan berikutnya tentang keutamaan sahabat Rasulullah SAW dibanding dengan yang lainnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.